Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Pilora Waluyo. Di sini saya akan menjawab soal dari sistem UAS dari sistem operasi. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Oke, jawaban soal pertama yaitu pengertian sistem call. Sistem call adalah antarmuka terprogram antara program yang berjalan dari sistem operasi. Ini adalah mekanisme di mana program dapat meminta layanan dari kernel sistem operasi. Untuk cara kerjanya, ketika sebuah program membutuhkan layanan dari sistem operasi, misalnya membaca file atau membuat proses baru, program tersebut tidak dapat mengakses hardware secara langsung karena alasan keamanan dan integritas sistem. Sebagai gantinya, program membuat permintaan ke sistem operasi melalui sistem call. Permintaan ini biasanya dilakukan dengan menempatkan parameter yang diperlukan ke dalam register atau stack dan kemudian memicu interupsi perangkat lunak, sering disebut juga sebagai trap. Interupsi ini mengalihkan kontrol ke kernel sistem operasi. Kernel kemudian memeriksa parameter yang diberikan, memverifikasi hak akses dan menjalankan layanan yang diminta. Setelah layanan selesai, kontrol dikembalikan ke program penggunaan dan program dapat melanjutkan eksekusinya. Untuk contoh-contoh sistem call itu ada open untuk membuka sebuah file, read untuk membaca data dari file atau perangkat, write menulis data ke file atau perangkat. Oke, lanjut ke nomor kedua. Proses pada sistem operasi adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Ini bukan hanya kode program yang disimpan di disk, tapi juga mencakup semua sumber daya yang terkait dengannya selama eksekusi. Lanjut pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu jawabannya pengertian driver. Driver sering juga disebut dengan device driver, adalah program perangkat lunak khusus yang memungkinkan sistem operasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras tertentu. Tanpa driver, sistem operasi tidak akan tahu bagaimana berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, kartu grafis, kartu suara, atau webcam. Fungsi dari driver adalah yang pertama, ada abstraksi hardware. Dari driver menyediakan lapisan abstraksi antara perangkat keras dan sistem operasi. Dan yang kedua itu ada penerjemah. Driver menerjemahkan perintah umum dari sistem operasi, perangkat keras, dan sistem operasi. Ini berarti sistem operasi spesifikasi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh perangkat keras. Baliknya, ia juga menerjemahkan respon dari perangkat keras agar dapat dipahami oleh sistem operasi. Yang ketiga yaitu manajemen perangkat. Driver bertanggung jawab untuk menganalisa perangkat, menangani interupsi dari perangkat, mengelola data yang masuk dan keluar dari perangkat. Lanjut pertanyaan keempat. Perbedaan antara proses dan program. Yang pertama yaitu program. Program itu sendiri adalah sebuah entitas pasif, yaitu sekumpulan instruksi dan data yang disimpan di disk dalam bentuk file yang dapat dieksekusi. Ia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali jika dieksekusi. Bedanya dengan proses, yaitu proses adalah entitas aktif, yaitu program yang sedang dieksekusi. Ketika sebuah program itu dimuat ke memori dan mulai dieksekusi, ia menjadi sebuah proses. Sebuah program dapat memiliki banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Misalnya membuka beberapa instance dari peramban web yang sama. Lanjut pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu jawabannya proses dalam SO adalah sebuah instansi dari program yang sedang dieksekusi bersama dengan semua sumber daya yang terkait dengannya. Ruang alamat, memori, register, stack, head, file yang terbuka, dan lain-lain. Setiap proses memiliki konteks
eksekusinya sendiri yang unik dan dikelola oleh sistem operasi itu sendiri. Lanjut pertanyaan yang keenam. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu sinkronasi proses. Sinkronasi proses adalah mekanisme yang digunakan untuk mengkoordinasi eksekusi proses-proses yang bekerja sama dan berbagi sumber daya. Tujuannya adalah untuk mencegah data inkonsistensi yang dapat terjadi akibat akses bersamaan ke share data, dan untuk memastikan urutan eksekusi yang benar. Nah, selanjutnya ada mutual exclusion. Mutual exclusion itu adalah kondisi di mana hanya satu proses yang diizinkan untuk masuk ke critical section pada satu waktu. Jadi critical section itu bagian dari kode di mana proses mengakses sumber daya bersama, misalnya variabel global, file bersama, hardware device yang jika diakses secara bersamaan oleh banyak proses dapat menyebabkan ketidakkonsistenan data. Yang terakhir itu ada deadlock. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses saling menggunakan satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka pegang, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Ini seperti kemacetan lalu lintas di mana setiap mobil menunggu mobil lain bergerak. Ya, di lampu merah gitu. Oke, mungkin segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.